Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau melakukan satu perbuatan dosa kecil, maka dia merasa seperti sebuah gunung besar yang akan menimpa dari atas punggungnya. Orang mukmin itu berada dimanapun imannya akan selalu sama. Ya. Karena dia tahu bagaimana mengontrol. Kontrol dengan ketaatan, jaga dan jauhi kemaksiatan. Dan tidak usah selalu bersembunyi di bahasa, oh godaannya syaitan berat. Mana godaannya berat? Syaitan bisa keluar jelma di depan mata antum. Ayo saya cekik kalau kau nggak zina misalnya. Atau kita dirantai, dicambuk sama dia. Masih dari seorang akhwat, Ustaz, yang dulunya akhwat ini tinggal di luar Jakarta, Ustaz. Nah, dulu selama dia tinggal di luar Jakarta ini, dia selalu mengamalkan ibadah-ibadah sunnah dengan mudah. Bahkan tidak pernah meninggalkan ibadah wajib. Dan beliau ini sangat menikmati ibadah-ibadah tersebut. Namun ketika pindah ke Jakarta, dia merasa futur, Ustaz. Bahkan sampai meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan, Ustaz, ketika bertemu dengan kondisi seperti ini, Ustaz? Sebenarnya si penanya lebih tahu ya, apa sebab futur. Semua pasti ada sebabnya. Antum semangat ibadah, pasti ada sebabnya. Antum kendor ibadah, pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak. Ya. Tapi yang jelas, ulama mengatakan iman itu bertambah dengan ketaatan. Berarti kalau kita makin rajin ibadah, berarti kita sedang meningkatkan iman kita. Kalau dia kendor, berarti ada maksiat. Karena dia berkurang dengan kemaksiatan. Nah sekarang si penanya ini muhasabah, introspeksi diri sendiri. Kira-kira dosa apa yang sedang dibuka. Ingat teman-teman, jangan pernah menganggap, oh dosa ini kan cuma dosa kecil, gak bisa. Ingat tadi saya bahasakan, firman Allah SWT, Innallaha syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya, itu maksudnya adalah bisa saja perbuatan, kalau kita kasih angka, perbuatan dosa ini angkanya cuma 1, hukumannya bisa 100, bukan 1. Jadi jangan pernah anggap remeh. Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau melakukan satu perbuatan dosa kecil, maka dia merasa seperti sebuah gunung besar yang akan menimpa dari atas punggungnya. Gitu kan? Beda dengan orang munafik, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia hanya anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Orang mukmin itu khawatir sekali. Para salafus soleh sudah pernah kami jelaskan teman-teman sekalian. Kalau jalan kakinya kesentuh batu saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dosa apa nih? Sampai kaki saya kesentuh batu. Lewat di sebuah tempat kecium bau busuk aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar kepada Allah. Nabi Daud AS Allah gambarkan dalam Al-Quran. Allah ingin uji. Lagi duduk di singgasananya Allah lempar bangkai. Langsung Nabi Daud AS sujud tidak angkat kepalanya sampai wahyu turun. Mengatakan bahwasanya itu hanya ujian dari Allah SWT. Bukan karena dosa yang dia lakukan. Nabi Sulaiman AS bermain dengan kuda-kuda kerajaannya sampai lupa sholat asar dalam hadis Bukhari. Lewat asar, baru dia ingat belum sholat asar. Langsung disembeli semua kuda itu dan dagingnya dibagikan di jalan Allah. Sebagai hukuman. Begitu mereka introspeksi diri. Gitu kan? Jadi memang penting sekali. Jadi saya kembali kepada penanya, perlu. Jadi bukan masalah Jakarta atau di luar Jakartanya. Orang mukmin itu berada dimanapun imannya akan selalu sama. Ya. Karena dia tahu bagaimana mengontrol. Kontrol dengan ketaatan, jaga dan jauhi kemaksiatan. Itu kata kuncinya. Kita berada dimanapun akan sama. Mau berada di negara kafir, negara muslim akan sama. Dan tidak usah selalu bersembunyi di bahasa, oh godaannya syaitan berat. Mana godaannya berat? Syaitan bisa keluar jelma di depan mata antum. Ayo saya cekik kalau kau nggak zina misalnya. Atau kita dirantai, dicambuk sama dia. Kan, syaitan cuma bisikin. Itu yang Allah bongkar dalam surah Ibrahim. Iblis akan khutbah nanti di neraka. Dan saya sarankan jangan dengar khutbah itu di sana. Di sini aja dengar dari saya sekarang. Saya sudah sampaikan. Dia sudah katakan, da'autukum fastajabtum li. Fala thalumuni walumu anfusakum. Apa kata iblis hari kiamat? Allah sudah kasih bocoran dalam surah Ibrahim. Saya cuma bisikkan kalian. Kalian yang ikuti saya. Jangan salahin saya. Salahin diri kalian sendiri. Begitu kata iblis. Luar biasa jahatnya. Gitu kan? Di hari kiamat dia akan bicara begitu. Dan memang betul dia cuma bisikin. Sekarang tadi waktu antum mau datang Blok M. Saya yakin sekali syaitan pasti bisik. Macet, jauh. Ada saja bisikannya. Tapi pada saat antum lawan, ini mau buat apa? Enggak, saya mau datang. Pengajian saya mau hadiri. Enggak bisa buat apa. Tadi kita mau sholat maghrib. Kan bisa saja syaitan ajak supaya tidak sholat. Atau misalnya menundanya.
Tapi enggak, saya uduk, saya mau sholat awal waktu, kejar saf awal misalnya. Kan setan tidak bisa buat apa-apa. Begitu lemahnya dia. Jadi jangan selalu berkedok sembunyi, wah setannya kuat nih. Kuat apa? Sangat lemah dan terhina sekali. Begitu antum merasa godaannya, apa kata Allah? Wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalau sudah mulai setan nazak, nazak itu kayak mulai bisik, mulai ada godaan, antum sudah rasa cenderung kepada mengurangi kadar pahala ibadah atau meninggalkan, apalagi sampai berbuat dosa, pelanggaran. Oh setan nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah Allah datangkan malaikat panah dia tuh, dirajam. Gitu kan? Selesai, selamatkan diri antum. Gitu kan? Jadi kita kembali lagi, kalau ini saya harap penanya ini kembali kepada sebab, dia pasti tahu sebabnya. Kenapa dia futur? Kenapa dia merasa jauh dari agama? Kenapa di kampungnya atau di kotanya dulu dia rajin ibadah sunnah, sekarang dia tidak? Pasti ada sebabnya. Apakah sebabnya itu karena kepadatan kerja? Apakah itu karena komunitas teman-teman yang dia sekarang bergaul gitu kan? Itu kan dia bisa tahu semuanya. Karena seharusnya orang mukmin tidak akan berubah dimanapun dia berada. Antum kalau sudah komitmen untuk menjaga itu akan terjaga. Para salafus saleh, mereka kalau ada di Madinah, dari para sahabat dulu, mereka di Madinah sholat malam, di kancah peperangan mereka sholat malam, lagi safar tiba di satu negara mereka sholat malam, tidak pernah mereka tinggalkan. Tidak akan berubah itu kalau orang mukmin. Antum di Jakarta sholat malam, antum safar ke Bogor, antum safar ke Bandung, antum safar ke Jayapura, misalnya antum safar ke luar negeri, tetap komitmen antum jaga. Memang sudah harus begitu. Ya, Allahu a'lam. Ya.